Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi menu, icon, dan tools pada Microsoft Excel 2007. Kalau kita kemarin cuma pengenalan ya, baru pengenalan. Nah, kita akan mempelajari fungsi-fungsi dari menu dan ribbons di Microsoft Excel 2007. Langsung ya anak-anak. Jadi tampilan halaman Microsoft Excel 2007 seperti ini. Ada Office button, itu yang ini. Kemudian Quick Access Toolbar, yang itu yang ini. Kita ulang materi kemarin ya. Kemudian di sini ada tab menu ribbon. Di bawahnya menu ribbon itu ada title bar, di sini ada title bar. Nah, di bawah menu ribbon ini ada namanya ribbon. Di bawah menu ada namanya ribbon. Selanjutnya ada sel aktif. Nah, sel aktif di sini namanya. Kita juga bisa meletakkan sel yang aktif di sini, di sini, di sini. Nah, ini namanya name box. Nah, karena ini A1, makanya itu maksudnya A1 kolom A baris ke-1. Kalau di sini misal D2, nah kolom D baris ke-2. Begitu cara membacanya. Name box. Selanjutnya di sini ada formula bar. Itu tempat untuk mengisi fungsi-fungsi atau untuk mengisi rumus. Nah, di sini formula bar. Lalu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya itu namanya kolom. Sedangkan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya di bawah sampai bawah. Nah, seperti di kolom yang itu ditulis Ibu Novije, itu baris namanya. 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya itu namanya baris. Lalu ada name sheet atau lembar kerja, itu sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini bisa kita tambahkan sheet yang lainnya atau kita bisa kurangi. Kita bisa merename namanya juga, mengubah namanya juga. Lalu ini ada scroll bar horizontal, itu untuk ke kanan dan ke kiri, menggeser kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Lalu scroll vertikal itu untuk menggeser dari atas ke bawah, untuk menyekrol dari atas ke bawah. Dan kotakan yang putih ini, putih besar ini namanya spreadsheet area, tempat area kerja kita. Nah, yang tadi pertama adalah menu Office button, terletak di pojok kiri atas. Ada beberapa icon yang penting di sini ya. Ada yang namanya new. New itu adalah perintah untuk menampilkan lembar kerja baru. Open untuk membuka Microsoft Excel yang sudah tersimpan. Kemudian save itu untuk menyimpan file lembar kerja yang sudah kita buat, yang baru kita buat, maaf. Kalau save as itu untuk menyimpan dengan nama file yang berbeda. Print untuk mencetak dokumen, dan close untuk menutup dokumen. Sedangkan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar letaknya itu di pojok kanan atas, tepatnya di sebelah kiri icon Office button. Setiap tombol dikenali menurut bentuk-bentuk icon gambar yang masing-masing mewakili perintah tertentu dan berbeda perintah antara tombol satu dengan tombol lainnya. Jadi di dalam Quick Access Toolbar ini kita bisa menampilkan dan menyembunyikan icon yang kita sukai atau yang kita butuhkan. Nah, dengan cara klik ini.
Nah, di sini nanti kita bisa memilih yang mana yang mau ditampilkan dan mana yang mau disembunyikan gitu. Selanjutnya ada name box. Nah, name box tadi yang mana anak-anak? Benar, yang ini. Itu kenapa C19? Ya, ini ada di kolom C baris ke-19. Name box itu berisi alamat suatu sel. Kalau misal di sini namanya C2, benar. Kolom C baris ke-2. Ini namanya formula bar untuk menuliskan rumus atau fungsi ya, tempatnya di situ. Nah, ada tombol-tombolnya. Anak-anak, di sini ada tombol cancel untuk membatalkan pengisian sel melalui formula bar. Ada tombol checklist ini ya, enter itu namanya, digunakan untuk memasukkan teks pada formula. Nah, yang terakhir ada tombol insert function, itu untuk menyisipkan fungsi tertentu pada sel. Selanjutnya ada yang namanya kolom. Yang tadi kolom yang mana? Iya, pintar. Kolom itu yang berisi abjad A, B, C, D dan seterusnya. Sedangkan baris yang ini 1, 2, 3 dan seterusnya maksimal ada 65.536 baris. Sedangkan scroll bar ada vertikal dan horizontal. Yang horizontal ini untuk menggulung layar ke kiri dan ke kanan. Yang samping kanan ini namanya vertikal scroll bar untuk menggulung dokumen dari atas ke bawah. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas tab menu. Nah, ada menu apa saja? Ada yang namanya home, insert, backlight, kemudian ada formula, data, review, dan view. Yuk kita pelajari masing-masing menunya ya anak-anak. Ribbonnya, jadi ribbon dari menu home. Ribbon pada menu home ini berisi bagian yang penting dan sering kita gunakan ya. Nah, jadi di sini itu untuk mempercepat proses pekerjaan kita. Nah, umumnya tombol-tombol ini dikenal dengan istilah shortcut atau sebagai jalan pintas dalam sebuah menu. Nah, ribbon pada menu home ada yang namanya clipboard. Nah, di dalam clipboard ini ada paste. Paste itu untuk menempelkan hasil. Dari sebelumnya kita sudah copy atau cut, nah kemudian kita paste ini. Nah, ini copy ya, icon copy itu digunakan untuk menggandakan teks. Jadi kita nggak perlu lagi nulis-nulis capek-capek, kalau sama tinggal di copy aja kemudian kita paste. Ini tombol cut untuk memotong atau menghapus teks. Nah, jadi tulisan yang kita cut nanti akan hilang. Kalau pengen ditampilkan di paste, gitu ya. Kemudian format painter. Format painter itu yang ini ya, untuk membuat format data. Selanjutnya ada ribbon menu home, ada yang namanya font. Nah, di dalam kelompok font ini ada beberapa ya. Ini namanya font style untuk mengubah format huruf. Jadi bisa ada Times New Roman, Calibri, Comic Sans dan seterusnya, itu jenisnya di sini kita pilihnya. Yang kanan ini untuk mengatur ukurannya, ukuran hurufnya. Kemudian selanjutnya ini ada A besar, itu artinya grow font, untuk membuat format huruf menjadi lebih besar dengan cara diblok terlebih dahulu, kemudian diklik tombol A ini. Nah, tombol A ini klik maka dia akan semakin besar. Sedangkan kanannya ini ada tombol shrink font, itu untuk mengecilkan huruf. Ini B ini bold atau menebalkan, ini italic untuk memiringkan, underline untuk memberi garis bawah. Kemudian ini ada border untuk memberikan bingkai pada tabel. Ini namanya fill color.
Fill color itu memberi warna pada sel, sedangkan font color memberikan warna pada fontnya. Perbedaannya apa Bu Nufi? Jadi kalau ini memberi warna pada selnya atau background belakang huruf, kalau yang ini hurufnya, memberi warna hurufnya ya. Perbedaannya itu. Selanjutnya yakni alignment. Nah, di dalam menu home ada alignment ini. Ada top alignment, ini posisinya itu di sebelah kiri halaman, itu untuk membuat teksnya itu di atas. Kemudian di sini ini untuk tengah dan ini teks menjadi ke bawah. Nah, ada juga perataan ya, format perataan kiri, kanan, dan tengah. Yang ini untuk perataan kiri, perataan tengah, dan perataan kanan. Terus samping kanannya ini ada decrease indent. Decrease indent itu untuk menjorok ke kiri, paragraf menjorok ke kiri. Sedangkan increase indent yang kanannya itu paragraf menjorok ke kanan. Nah, samping kanannya lagi ini merger and center, yaitu menggabungkan dan menengahkan teks. Itu pakainya merger and center. Dihafalkan ya bentuk icon-iconnya dan fungsinya. Lalu selanjutnya di dalam ribbon menu home ada namanya number. Nah, di dalam number ini ada general, itu fungsinya untuk tombol pengaturan secara umum, currency untuk format mata uang, kemudian persen untuk membuat format persen, koma untuk memberi tanda koma pada data, decrease desimal untuk mengurangi angka desimal, dan increase menambah angka desimal. Selanjutnya ada ribbon style. Ini conditional formatting, itu untuk pembuatan format yang dikondisikan atau sesuai dengan keinginan. Kalau format as tabel itu pembuatan tabel dengan format yang sudah disediakan. Kalau cell style itu pembuatan penampilan sel. Lalu ribbon cell. Nah, pada ribbon cell ini ada yang namanya tombol insert. Gunanya untuk apa anak-anak? Gunanya untuk menyisipkan sel, pinter. Delete itu untuk menghapus sel, sedangkan format untuk mengatur penampilan dari suatu sel. Lalu ribbon selanjutnya masih di menu home ya anak-anak, karena di dalam menu home ini banyak menu-menu penting, jadi kita akan lebih banyak membahas di menu home ini. Yang selanjutnya ada editing. Nah, di dalam editing ada autosum. Autosum itu yang ini menghitung secara otomatis atau membuat rumus. Nah, fungsinya. Lalu selanjutnya ini ada eraser untuk menghapus sel. Lalu sampingnya ada sort and filter, yakni fungsinya untuk mengurutkan dan menyaring suatu data. Nah, find and select itu untuk mencari dan menseleksi data. Jadi misal anak-anak mau mencari kata menu. Nah, semua kata menu akan tampil dengan cara mengklik find and select ini. Paham ya anak-anak ya? Lalu selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya menu insert. Nah, di
Di dalam menu insert ini itu untuk memasukkan instruksi-instruksi dalam lembar kerja seperti pembuatan tabel, memasukkan gambar, grafik, membuat link, serta memasukkan simbol. Nah, kita akan mempelajari ya anak-anak satu persatu ribbon dari menu insert. Nah, yang pertama itu ada namanya tables atau tabel. Nah, tabel ini ada pivot tabel itu untuk mengelompokkan tabel dalam bentuk laporan. Nah, ikonnya bentuknya seperti itu ya anak-anak. Samping kanannya itu ada tabel, fungsinya untuk membuat tabel. Nah, pinter. Lalu selanjutnya ada ribbon illustration. Nah, picture. Nah, picture ini logonya seperti ini untuk menyisipkan gambar ke dokumen. Jadi kalian punya gambar hasil downloadan bisa tuh lewat sini dimasukkan di picture. Lalu clip art itu menyisipkan gambar dari Office ke dokumen. Jadi gambar-gambar yang sudah tersedia dari Microsoft Office Word. Selanjutnya ada yang namanya shapes. Shape ini untuk menyisipkan bentuk-bentuk seperti lingkaran, kemudian kotak, dan seterusnya itu lewat sini shapes. Lalu smart art. Nah, smart art apa fungsinya? Smart art itu untuk menyisipkan diagram ke dokumen. Masih di menu insert, nah ada ribbon chart. Nah, chart di sini isinya itu tentang diagram-diagram dan bentuk-bentuknya. Ada bentuk batang, bentuk garis, bentuk lingkaran. Nah, pokoknya menyesuaikan dengan keinginan kita bentuknya. Nah, itu di chart ini. Intinya membuat diagram sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita bentuk-bentuknya. Masih di menu insert ada ribbon text. Nah, text box di sini seperti ini ikonnya untuk membuat teks dalam kotak. Header and footer untuk membuat teks header dan footer. Kemudian word art itu yang kanan ini untuk memasukkan teks word art. Jadi tulisannya bisa berbentuk signature line untuk memasukkan garis tanda tangan digital. Objek untuk mengambil dokumen atau file, dan simbol itu untuk memasukkan simbol-simbol atau rumus-rumus matematika dan seterusnya itu di simbol ini. Hyperlink itu untuk menyisipkan link pada lembar kerja. Misal kita pengen di tulisan lembar kerja ini kalau kita klik akan masuk ke www.google.com. Nah, caranya pakainya hyperlink ini. Hyperlink memasukkan link atau menyisipkan sebuah link. Lalu menu backlight. Nah, kita akan mempelajari menu-menu yang ada dalam backlight. Ada yang namanya ribbon themes. Nah, ribbon themes ini untuk mengatur pewarnaan, tata letak dari huruf, dan untuk mengatur efeknya. Di themes ini untuk mengatur tata letaknya ya di sini. Kemudian colors itu untuk pewarnaan hurufnya, font ini untuk huruf-hurufnya seperti apa, dibuat seperti apa di sini, dan efek ini untuk mengatur efek-efek huruf. Misalnya kalau ada bayangan, mungkin tingkat ketebalannya itu berapa. Nah, kayak gitu di effects ini. Selanjutnya ribbon page setup. Nah, di dalam page setup ini namanya margin ya anak-anak. Margin ini untuk mengatur batas tepi kertas dari atas bawah, kanan dan samping kiri. Orientation untuk mengatur model dokumen mau tegak, lurus ke atas atau horizontal tidur. Sedangkan size itu adalah untuk mengatur ukuran kertas. Print area itu untuk mengatur area percetakan. Jadi kalau kita mau mencetak, mengatur yang mana mau dicetak, nah itu di print area ini.
Lalu backbrick itu untuk mengatur penggalan halaman. Background untuk memberikan background pada dokumen. Kalau yang ini untuk mencetak atau memberi judul tabel. Print title. Masih di menu page setup, yakni kita akan mempelajari ribbon scale to fit untuk mengatur lebar, tinggi, serta skala kolom atau baris secara otomatis. Lalu ribbon shade up option. Nah, ini untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu serta heading suatu data. Kalau pengen ditampilkan tinggal di checklist itu, klik checklistnya. Kalau mau dihilangkan, disembunyikan, ya klik checklistnya kembali, maka dia akan menghilang atau menyembunyikan atau tersembunyi ya. Grid lines itu garis bantu ya anak-anak ya. Lalu ribbon arrange. Di dalam arrange ini kita akan mengatur tata letak gambar serta perataan, grup, dan rotasi gambar. Pada menu formula sekarang. Setelah back layout, kemudian formula. Nah, di dalam menu formula ini untuk memasukkan rumus-rumus seperti fungsi logika, fungsi teks, format keuangan, fungsi tanggal, dan waktu. Itu di menu formula. Kita akan pelajari. Next. Kemudian menu data. Kalau di menu data, ini fungsinya nanti kita untuk memasukkan data eksternal, merefresh data pada bagian nah di sini ya. Nah, ini untuk merefresh data. Kemudian di sini itu untuk sort and filter, untuk mengurutkan dan menyaring data, mengurutkan atau menyaring data atau memfilter data. Ini di sini memfilter data. Kemudian data tools itu untuk membuat teks berkolom. Sedangkan pada outline itu untuk proses grup dan melepaskan suatu grup. Nah, di sini itu grup digunakan untuk melepaskan grup atau proses grup. Nah, di sini atau membuat subtotal. Nah, subtotal di sini. Di dalam menu review kita fungsinya itu untuk mengeja kesalahan tata bahasa di spelling ini. Kemudian memberikan komentar itu di new comment, serta di penguncian data atau keamanan data di sini. Jadi kalau kalian pengen Excel-nya, lembar kerjanya itu tidak bisa dibuka orang lain kecuali kalian, bisa dikunci, diamankan, memberi password. Itu caranya dengan membuatnya ini ya, protect ini ya, protect sheet. Pelajari icon-icon yang biasa kita gunakan saja. Lalu ada menu view. Nah, dalam tab view ini untuk melihat tampilan lembar kerja. Nah, biasanya di sini biasanya kita gunakan normal. Lalu mengatur ukuran tampilan lembar kerja. Nah, di sini zoomnya bisa ini klik di sini, bisa kita tulis sendiri pengen dilihat berapa persen, 50%, 75%, atau 100% kayak gitu. Di sini untuk mengatur jendela lembar kerja. Jadi kalau kalian biasanya di sini ya mengatur jendela kerja itu di sini pengen melihat langsung 2 atau lebih lembar kerja, pakainya ini. Jadi bisa tampil di atas, di bawah, samping kanan kiri ya, bisa dilihat semuanya filenya. Jadi nggak cuma satu file Microsoft Excel, tapi kita bisa melihat beberapa file dalam satu waktu gitu. Baik, itu tadi ya anak-anak icon-icon yang ke depan kita akan mempelajari atau mempraktikannya. Untuk sekarang kita hanya
melalui teori, tapi insya Allah minggu depan kita akan mulai praktik ya anak-anak. Jadi yang punya komputer atau laptop di rumah silahkan diinstal Microsoft Excel 2007, kemudian bisa latihan sendiri. Terima kasih sudah menyimak materi video dari Bu Novi hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.